Ayo sedulur-sedulur, dukung Kilanglang Channel dengan cara klik subscribe. Raden Arya Werkudara nyata lamun satria ing Jodipati prakasa kegung luhur godhek wong simbar dada yen ngendika kereng pindha guntur dasare satria prawira rama eling kula eling gunungane Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kilanglang. Kali ini akan saya coba untuk membahas tentang lakon wayang, yaitu yang diambil dari serat Dewa Ruci yang biasanya dilakonkan dalam pedalangan adalah Bima Suci. Bagi penggemar wayang, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan ini, yaitu Bima atau Werkudara. Pemirsa, dalam cerita Bima Suci menggambarkan tentang kesetiaan tentang kepatuhan seorang murid kepada guru, tentang perjuangan keras untuk menemukan jati diri. Alkisah adalah seorang Resi Druna yang menjadi guru Pandawa dan guru Parawa dan guru Kurawa yang jumlahnya 100. Pada suatu ketika Sang Bima diundang oleh Resi Druna dalam pertemuan itu untuk menghadapi perang Bratayuda yang akan segera dimulai. Maka untuk memenangkannya, Bima harus mempunyai kasampurnaning urip sangkan paraning dumadi, kesempurnaan hidup. Dan untuk memperoleh itu, Bima harus mencari yang namanya Perwitasari atau air kehidupan. Di manakah yang ada Perwitasari? Lalu Resi Druna menitahkan Bima untuk mencari di hutan Candramuka tanpa membantah apapun, karena patuhnya Sang Bima kepada guru dan yakinnya akan kebenaran kata guru. Lalu berangkatlah Bima ke hutan Candramuka. Sebenarnya lah maksud dari Durna, pendeta Durna ini adalah mengemban misi dari Raja Duryudana untuk melenyapkan Bima agar nantinya tidak ikut berperang dalam Bharatayuda. Karena seperti diketahui, Bima itu seorang satria yang sakti dan tiada tandingnya. Dan sampailah Bima itu menuju ke hutan Candramuka. Sesampai di hutan, dia mencari di dalam gua-gua, di dalam hutan belantara yang sangat begitu gawat, karena belum pernah dijamah manusia. Sebelum berangkat pun, teman dan kerabatnya memperingatkan bahwa itu jangan-jangan suatu jebakan untuk mencelakakan Bima. Tetapi
Karena Bima begitu yakinnya akan kebenaran perkataan sang guru, dia pun berangkat. Sampai di sana dia mencari-cari, dan hutan pun dirusak, gua pun dirusak, semua dirusak untuk mencari Perwitasari. Sehingga karena hutan dirusak ini, dua raksasa yang bau reksa hutan itu pun tidak terima, lalu marah besar. Terjadilah perkelahian antara Bima dan dua raksasa, Rukmuka dan Ruksamala. Dalam pertempuran itu Bima dapat mengalahkan mereka dan membunuh kedua raksasa tersebut. Ketika kelelahan itulah Bima, datanglah suara yang tiada rupa. Tidak akan kau temukan Bima yang namanya Perwitasari. Pulanglah kamu. Demikian bisikan suara yang tidak ada rupa. Lalu Bima pun kembali menghadap sang guru. Apa kata sang guru? Dengan tidak merasa bersalah, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menguji Bima. Lalu dikatakan bahwa Perwitasari atau air kehidupan itu memang tidak ada di hutan Candramuka, melainkan berada di dasar samudra. Kalau memang ingin memenangkan perang Baratayuda, kamu harus berangkat ke samudra mencari Perwitasari. Lalu dengan tanpa berpikir panjang, Bima pun berangkat menuju samudra. Setelah sebelumnya saudara-saudaranya memperingatkan, mencegah, tetapi Bima tetap kekeh pada pendiriannya, tetap teguh pada pendiriannya. Dia meyakini bahwa perkataan itu guru benar. Melaksanakan perintah guru adalah sebagai dharma, dan semuanya sudah ada yang mengaturnya. Dan saudara-saudaranya juga mengetahui bahwa ini jebakan. Setelah lolos dari maut di hutan Candramuka dan masuk ke dalam dasar samudera, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Singkat cerita, akhirnya dengan kesaktian Bima, dia dapat masuk ke dalam laut, dapat bernapas di dalam laut. Lalu dicari dan diobrak-abrik samudra. Lalu seperti yang sudah dapat kita duga bahwa penghuni laut pun menjadi murka. Salah satu penghuni yang besar adalah seekor naga raksasa. Lalu terjadilah perkelahian yang sangat hebat antara naga raksasa yang melawan Bima. Ketika Bima terdesak, sudah dililit badannya, sudah di ujung tanduk, sudah di ujung tenggorokan, nyawanya hampir ini, dan Bima pun hampir berputus asa. Teringatlah akan senjata terakhirnya, yaitu kuku Pancanaka. Akhirnya ditusuklah dengan Pancanaka dan tewaslah sang naga. Sang Bima pun kelelahan. Pada saat itulah datanglah dewa yang badannya kecil, dewa kerdil, bentuk dan wajahnya sangat mirip dengan Bima. Inilah yang namanya Dewa Ruci. Lalu Dewa Ruci disuruh untuk masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci melalui telinga. Dengan rasa heran dan dengan rasa tak percaya, tetapi masuk juga Bima. Setelah masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, di sana Bima mendapatkan dunia yang maha luas. Di dalam tubuh itulah sang Bima memperoleh pencerahan, memperoleh wejangan yang begitu sangat berguna bagi Bima di kehidupan kelak. Yang antara lain juga menyebutkan bahwa Perwitasari itu tidak ada di mana-mana.
Perwitasari ada di dalam tubuh setiap manusia. Dan Bima pun akhirnya tidak lagi mencari Perwitasari karena sudah ada di dalam tubuhnya. Kalau Anda penggemar wayang tentu cerita persisnya Anda dapat mengetahuinya. Nah, di dalam referensi, di dalam buku atau cerita yang beredar, karena ini adalah meskipun bukan cerita Mahabharata atau carangan, cerita Bima Suci ini sangat populer terutama di Jawa dan di Indonesia pada khususnya. Dalam referensi mengatakan bahwa Durna mempunyai sifat jahat, yaitu ingin melenyapkan Bima. Tetapi saya punya perspektif lain. Seperti kita ketahui bahwa Durna adalah seorang guru yang sakti, guru yang waskita. Apa dia tega membunuh muridnya sendiri yang sudah dididik sekian tahun, bahkan berpuluh tahun? Seperti Anda ketahui bahwa selain menjadi guru, Pandawa juga merupakan guru dari Kurawa yang jumlahnya 100. Hal ini tentulah Resi Durna ini mempunyai keyakinan, karena sang guru Resi Durna ini tahu persis dapat menakar kemampuan murid-muridnya, terutama Bima. Karena mendapat desakan dari sang penguasa itulah, dari sang raja, untuk melenyapkan Bima. Dan tentu dia tidak akan tega membunuh muridnya sendiri. Lalu dicarilah akal. Dicarilah akal yang semua orang akan mempunyai pendapat bahwa Bima akan lenyap, akan celaka dan tewas, yaitu dengan memasuki hutan Candramuka tadi dan di dasar samudra. Tentu sebagai seorang guru yang mempunyai pandangan yang jauh ke depan, mempunyai kewaskitaan yang mumpuni, dia akan tahu sebenarnya. Dia mengetahui bahwa Bima akan mampu mengatasi segala rintangan yang tidak akan mungkin diduga oleh Kurawa maupun oleh Pandawa. Dan Resi Durna terbebas dari beban bahwa tidak mengusahakan untuk melenyapkan Bima. Bagaimana dengan pendapat Anda? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ki Lang Lang.